Seperti tidak ada kapoknya, pengelola Stadion Gelora Bung Karno lagi-lagi mengizinkan adanya konser musik di dalam stadion. Padahal, Timnas Indonesia tengah menghadapi Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbagai komentar pedas dari netizen pun membanjiri berita tersebut. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta tak akan pernah nyaman dipakai oleh para pemain sepak bola dunia. Berkali-kali kualitas rumput SUGBK menjadi sasaran kritik oleh para pemain. Permukaan yang tidak rata membuat passing bola tidak stabil dan sangat riskan terjadi salah arah. Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia yang dibangun pada zaman Presiden Soekarno ini bukan hanya dipakai untuk sepak bola. Namun, Stadion GBK ternyata akan digunakan untuk konser Dewa 19 yang akan mengadakan pertunjukan pada tanggal 18 Januari 2025. Event-event besar seperti konser musik dalam dan luar negeri, acara partai dan acara olahraga lain kerap digelar di GBK. Tak heran jika rumput dan tanah SUGBK sering rusak diinjak-injak oleh ribuan massa yang hadir di dalam lapangan SUGBK. Stadion GBK kembali akan mengalami masalah besar karena sebentar lagi akan digunakan untuk konser musim grup Dewa 19 All Star pada tanggal 18 Januari 2025 nanti. Tak bisa dibayangkan betapa rusaknya rumput SUGBK setelah konser digelar. Para pengamat mengkhawatirkan kondisi rumput GBK mengingat kejadian di Stadion Sijalak Harupat pada tahun lalu, di mana rumput stadion tersebut terdapat garis-garis bekas panggung konser. Jangan sampai GBK juga mengalami hal yang sama. Padahal sebelumnya winger timnas Jepang, Takumi Minamino mengkritik kondisi rumput GBK sebelum melawan timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain AM Monaco itu menyebut beberapa bagian rumput di GBK tidak rata dan sedikit lembut. Lapangannya sedikit tidak rata, ada beberapa bagian yang lebih lunak yang membuat bola melambung tidak terduga, kata Minamino. Kritikan juga dilontarkan oleh kiper timnas Jepang, Zion Suzuki. Kiper yang saat ini memperkuat Parma ini menilai rumput GBK ada masalah. Rumputnya agak panjang, jadi ketika memainkan bola sentuhan satu, pergerakan bola jadi sedikit goyah, ujar Zion Suzuki. Pengelola Gelora Bung Karno PPK GBK langsung merespon kritikan yang dilontarkan oleh pemain timnas Jepang. Mereka menyatakan terus berupaya memperbaiki metode perawatan rumput GBK. Diharapkan kondisi rumput GBK bisa sempurna setiap timnas Indonesia menjalani pertandingan. Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Saat ini PPK GBK juga berkoordinasi dengan konsultan atau ahli dari yang telah berpengalaman dalam pengelolaan stadion multifungsi berstandar internasional serta PSSI. Tulis pernyataan resmi dari PPK GBK di akun Instagram. Kondisi lapangan Stadion Utama GBK pagi ini. Tim SUGBK melakukan treatment lapangan berupa proses brush and roll serta penebalan garis lapangan. SUGBK memang bukan hanya untuk menggelar pertandingan sepak bola, tapi keberadaan SUGBK seakan berubah fungsi dan bisa dikatakan multifungsi. Berbagai acara seperti konser musik, acara olahraga lainnya, dan bahkan acara politik. Setiap acara ini dapat merusak struktur rumput jika tidak dirawat dengan benar setelah digunakan. Selain itu, pemupukan dan pengendalian hama yang tidak tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan rumput. Selain itu, rumput cepat mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem. Perubahan cuaca yang ekstrem, seperti musim hujan yang berkepanjangan atau musim kemarau yang panjang, dapat mempengaruhi pertumbuhan rumput. Yang mengherankan adalah bagaimana mungkin sosok sekelas Ahmad Dhani tidak paham dengan sepak bola Indonesia yang sedang berkembang ini. Ia dengan pedenya tetap menggelar konser di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia yang berpotensi merusak rumput GBK. Bayangkan hari yang penuh antusiasme itu, ribuan penggemar Dewa 19 berbondong-bondong datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Suara merdu Ahmad Dhani dan kawan-kawan menggema di seluruh stadion, membuat semua orang terpukau. Namun, ketika lampu panggung mulai padam dan konser usai, terlihatlah kondisi rumput stadion yang memprihatinkan. Sepertinya, rumput hijau nan rapi itu tidak siap untuk menerima begitu banyak penggemar yang berdiri.
melompat dan bernyanyi bersama sepanjang malam. Rumput di stadion memang punya tugas berat, menjaga agar tetap indah dan fungsional di tengah berbagai macam acara. Tapi konser kali ini benar-benar memberikan tantangan berat. Sepatu, tarian, dan bahkan mungkin sedikit tumpahan minuman dari para penonton membuat rumput itu terlihat lebih mirip area latihan sepak bola di musim hujan. Tidak bisa dipungkiri, ada bagian yang terkelupas, ada yang menguning, dan banyak yang compang-camping. Pihak pengelola stadion pastinya sudah mempersiapkan diri, tapi kadang-kadang rencana terbaik pun tidak cukup. Mereka sudah berusaha memperbaiki kerusakan secepat mungkin, namun tetap saja perlu waktu untuk mengembalikan keindahan dan kelestarian rumput tersebut. Dari sisi manajemen, ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya koordinasi dan perencanaan yang lebih matang untuk acara-acara besar ke depan. Sebagai penutup, meski konser Dewa 19 meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi para penonton, rumput Stadion Gelora Bung Karno mungkin butuh waktu untuk pulih dan kembali hijau. Padahal, tidak lama setelah konser tersebut, Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK.